Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Utusan Kristus, Hidup dalam Kuasa, Ketergantungan, dan Kesetiaan. Diambil dari Markus 6 ayat 7 hingga 13. Namun sebelum masuk ke dalam firman, di sini saya mau menyampaikan sebuah ilustrasi mengenai hubungan Allah dengan orang percaya dan juga dengan manusia. Nah, di sini saya memiliki stop kontak atau sumber listrik sebagai Allah, lalu ada power bank sebagai orang percaya, dan handphone sebagai umat manusia. Saudara, ketika kita memiliki sebuah handphone yang sangat canggih, tetapi baterainya habis, maka tentu saja handphone tersebut tidak dapat beroperasi. Dan ketika handphone tersebut tidak memiliki akses menuju sumber listrik, maka bisa kita andalkan sebuah power bank untuk sementara waktu. Mengapa sementara waktu? Karena power bank itu sendiri hidup dengan baterai. Dan ketika baterainya habis, maka power bank tersebut menjadi tidak berguna. Power bank ini sama halnya dengan kita sebagai umat percaya. Ketika kita ingin melayani orang lain, tapi kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka mustahil bagi kita untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dan banyak orang percaya lupa bahwa kita memiliki kewajiban, yaitu amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 yang berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dalam ayat itu jelas, tanpa terkecuali, kita semua terpanggil untuk memuridkan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi, kita terkadang lupa bahwa dalam melayani, kita juga harus terhubung dengan baik dengan Tuhan. Kita harus fully charged, sehingga kita bisa mengecas keimanan orang lain. Nah, sekarang muncul pertanyaan, how? Bagaimana kita bisa hidup sebagai utusan Kristus? Bagaimana kita bisa melayani orang lain? Jawabannya ada di Markus 6 ayat 7 hingga 13. Yang berbunyi, "Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju." Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Sehingga ketika ada pertanyaan bagaimana kita hidup sebagai umat Kristus, bagaimana kita dapat melayani, maka jawabannya adalah 3K. Kuasa dari Kristus, ketergantungan kepada Kristus, dan kesetiaan kepada Kristus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kuasa dari Kristus. Di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada mereka atas roh-roh jahat. Dan ketika kita melihat kuasa dalam bahasa aslinya Yunani, itu diambil dari kata exousia. Artinya adalah otoritas, kekuasaan, atau hak untuk bertindak. Di sini ditekankan bahwa ketika murid-murid melayani, atau murid-murid mengeluarkan roh-roh jahat itu, ia tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka mengandalkan kuasa, otoritas dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, untuk mengeluarkan roh-roh jahat tersebut. Karena Yesuslah yang mengutus dan membekali mereka. Hal ini sama dengan kita. Ketika kita melayani, Tuhanlah yang akan memampukan kita dan memberikan kita kuasa. Bukan karena kita cakap, bukan karena kita baik, bukan karena kita sangat layak, tetapi karena Tuhan memampukan kita dan memberikan kita kuasa atau otoritas itu. Lalu yang kedua adalah ketergantungan kepada Kristus. Di ayat 8 hingga 10, ditekankan bahwa ketika kita pergi melayani, jangan membawa apa-apa, kecuali tongkat. Jangan bawa bekal, jangan bawa makanan, jangan bawa uang. Di sini
kita dapat belajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Karena pelayanan itu adalah soal iman, bukan soal material. Ketika kita melayani dengan hidup bergantung pada Tuhan, kita tidak akan takut untuk kekurangan suatu apapun. Dan yang terakhir adalah kesetiaan kepada Kristus. Ayat yang ke-11 digambarkan bagaimana cara kita menghadapi penolakan. Di sini kita bisa mendapatkan bahwa penolakan itu nyata adanya. Tuhan tidak pernah menjamin bahwa ketika Tuhan mengirim kita untuk melayani, maka tidak akan ada penolakan. Tapi Tuhan membekali kita tentang apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi penolakan itu sendiri. Di sana dikatakan bahwa kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ini adalah sebagai simbol bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu untuk memberitakan kebenaran Injil Tuhan, untuk melayani orang lain. Tetapi ketika kita tidak diterima, maka itu sudah menjadi urusan dia dengan Tuhan. Dan kita sebagai pelayan tidak boleh terbawa suasana, emosi, atau mungkin putus asa ketika menghadapi penolakan. Kita harus tetap setia dan berlanjut kepada pelayanan kita yang berikutnya. Dan apa yang kita dapatkan ketika kita sudah melakukan 3K? Jawabannya adalah di ayat ke-12 hingga ke-13, yaitu kita akan dimampukan untuk pelayanan yang nyata. Kita akan dimampukan untuk menyembuhkan orang, untuk mengusir banyak setan, dan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Dan kita akan dapat mengimani dan menghidupi bahwa Tuhan ketika memanggil, Ia akan memperlengkapi dan juga menyertai. Sehingga sekarang, ketika ada pertanyaan bagaimana kita hidup sebagai utusan Kristus, jawabannya mudah, dengan 3K, kuasa, ketergantungan, dan juga kesetiaan. Karena Tuhan ketika memanggil akan memperlengkapi dan menyertai. Mari jemaat yang terkasih, kita harus menjadi orang yang melayani, orang yang menjadi berkat, dan jangan hanya mau menerima kebaikan Tuhan saja. Tapi bagaimana dari hidup kita terpancar kemuliaan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.